Sebelumnya, nama saya Bunga Widya Lestari. Nama saya Nelly Adela. Nama saya Novita Salibul Subakti. Nama saya Muhammad Azhari Aris Fadila. Nama saya Eri Darmansyah Gustiawan. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama, bagaimana menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. Yang kedua, jelaskan implementasi nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila. Baik, yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. Saat ini, kepercayaan rakyat terhadap nilai-nilai dasar Pancasila mulai berkurang. Ini dapat menyebabkan gerakan separatis atau gerakan mengubah ideologi negara sesuai dengan agama tertentu atau sesuai dengan kepentingan masing-masing. Untuk itu, dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan rakyat terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. Menurut kami, pemerintah berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan rakyat. Adapun upayanya, yang pertama, pemerintah dan bawahannya harus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Presiden, menteri, pejabat, PNS, Polri, TNI, dan DPR haruslah mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila. Salah satunya yang paling mencolok sekarang adalah korupsi. Para oknum dan gaya hidup yang mewah pejabat saat ini lagi diperbincangkan oleh masyarakat. Padahal salah satu dari 45 butir sila-sila Pancasila adalah hidup sederhana. Dalam membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah memang sudah membuat berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, alangkah baiknya jika nilai-nilai luhur Pancasila diterapkan dalam kehidupan sederhana atau kehidupan seharian, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Dan seluruh masyarakat harus tahu tentang perkembangan dunia dan tidak dibatasi. Ada beberapa instansi pendidikan berbasis agama yang tidak memperbolehkan siswanya melihat dunia luar dan bahkan tidak boleh menggunakan ponsel atau internet. Hal tersebut justru membuat para siswa tersebut tidak mengetahui perkembangan dunia. Pemerintah harus rajin mensosialisasikan hasil pembangunan kepada masyarakat. Pembangunan di Indonesia sangatlah baik, meskipun tidak sepenuhnya merata, namun banyak rakyat yang tidak menyadari pembangunan tersebut. Hal ini membuat rakyat berpikir bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa dan Indonesia sama sekali tidak berkembang. Dengan mengetahui bahwa Indonesia sedang berkembang pesat, masyarakat akan semakin mencintai Indonesia dan bahkan tidak boleh menggunakan ponsel atau internet. Hal tersebut justru membuat para siswa tersebut tidak mengetahui perkembangan dunia. Pemerintah harus rajin mensosialisasikan hasil pembangunan kepada masyarakat. Pembangunan di Indonesia sangatlah baik, meskipun tidak sepenuhnya merata, namun banyak rakyat yang tidak menyadari pembangunan tersebut. Hal ini membuat rakyat berpikir bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa dan Indonesia sama sekali tidak berkembang. Seluruh rakyat harus disadarkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat. Pancasila memang dirancang untuk mengakui seluruh perbedaan tersebut. Namun, ada
diterapkan di Indonesia karena semua orang di Indonesia percaya kepada Tuhan meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Oke, implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan dan juga bisa diartikan sebagai tindakan unsur menjalankan yang telah dibuat. Implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mempunyai adanya Tuhan, mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, memeluk suatu agama tertentu. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Yang keempat, toleransi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya warga yang tinggal di Indonesia sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia dan memiliki kedudukan yang setara. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mengakui adanya persamaan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara. Yang kedua, dapat mengukuh sikap saling menyayangi terhadap seluruh warga negara dan tujuan untuk membangun kehidupan yang rukun. Yang ketiga, dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga menghargai di antaranya banyak perbedaan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang berarti persatuan untuk bangsa dan juga berbagai dalam kehidupan. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari yaitu 1. Selalu memprioritaskan kesatuan dalam kehidupan untuk berbangsa di atas kepentingan setiap golongan. 2. Menghindari setiap egois sehingga dapat memiliki rasa oleh masyarakat luas. 3. Melaksanakan segala keputusan yang ada dan ditentukan dari hasil musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti mengenai keadilan yang juga masuk ke dalam hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mengamankan rasa keluargaan dan gotong royong. 2. Menjaga stabilitas yang dimiliki antara hak dan kewajiban. 3. Tidak harus memaksakan opini yang ada terhadap sebuah peristiwa. Demikian hasil presentasi kami.